Halo semuanya. Halo guys. Apa kabar? Baik-baik ya. Oke. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja, kali ini temanya tentang kamu akan benar-benar kaget ya mengetahui semua ini. Ya, gitu. Terima kasih. Tada. Wah. Jadi guys, yang perlu kamu tahu ya dalam waktu dekat, terutama saat ini, aku ngerasain sebenarnya ya makin kesini atau semakin hari, ini ada diam-diam mulai sefrekuensi sama kamu ya. Entah kamu sudah tahu atau belum, entah kamu sudah menyadari atau belum ya. Tapi yang pasti ya sekarang kamu diberitahukan seperti itu. Bahwa ada yang mulai mau ya menyamakan frekuensi sama kamu. Misalnya gini. Kamu itu sekarang punya pola pikir yang spiritual. Atau kamu sekarang punya mindset, punya cara pandang yang spiritual. Ya aku sih ngerasa diam-diam ya ada orang yang mulai mengikuti jejakmu, atau diam-diam ada yang mulai ya minimal ya mengakui kebenaran di dalam dirimu gitu, atau minimal ada yang mengakui ya ada cahaya di dalam dirimu. Jadi ya itu yang aku maksud, makin kesini ada yang mulai merasa sefrekuensi ya, atau kayaknya kamu orang yang pantas diikuti, kamu orang yang pantas dicontoh, kamu orang yang pantas menjadi panutan gitu. Dan aku ngerasa ada juga yang dalam waktu dekat ini punya pikiran, punya perasaan yang sama dengan kamu gitu. Wah. Jadi ada pula ya yang bergejolak batinnya, yang perang batinnya, karena dia mempunyai getaran, dia mempunyai vibrasi, dia mempunyai energi yang mungkin hampir sama ya dengan kamu. Contohnya, kenapa ya hatiku terdorong, hatiku terpanggil untuk mencari tahu dirimu, atau kenapa ya hatiku terpanggil untuk mengikuti jejak kamu? Kenapa hatiku terpanggil ya untuk memata-matai kamu? Seolah-olah ya kita itu kita tuh kayak energi yang sejiwa gitu. Kayaknya kamu deh bagian jiwa saya. Kayaknya kamu sebenarnya belahan jiwa saya. Cuma saya baru menyadarinya gitu. Cuma ya bergejolak lah batinnya karena ada ego, ada gengsi untuk terbuka, untuk jujur, itu kan susah ya. Ya begitu orangnya. Oke? Ada memang sangat ingin berkomunikasi dengan kamu karena dia shock ya. Shock. Dia kaget, dia ngerasa kayak ini perasaan apa sih? Kok makin hari makin mikirin kamu. Terus kayak apa ya, ada perasaan kuat gitu sama kamu. Kayak dia tuh sabar-sabarin dirinya, dia kuat-kuatin dirinya. Mungkin ya karena sebenarnya dia punya perasaan dengan kamu itu ya perasaannya sama-sama suka atau sama-sama cinta atau sama-sama rindu. Ya meskipun diam begitu ya.
meskipun nggak terbuka gitu. Atau ada juga yang kayak yang ngerasa aja sebenarnya bisa bahagia, bisa lengkap itu sama kamu. Cuma mungkin kenyataannya belum bisa seperti itu ya. Jadi ya sabar-sabarin diri sendiri, nguat-nguatin diri sendiri ya. Karena ini ada perasaan atau ikatan batin yang makin hari itu makin kuat. Jadi kayak, wah ini dahsyat banget ya. Sampai kaget, terkejut. Aku rasa seperti itu ya. Dan dalam waktu dekat, aku rasa beberapa kalian yang akan menerima komunikasi ya, terutama buat orang-orang yang sudah tidak tahan lagi. Jadi nanti ada nih di bulan ini mungkin komunikasi atau pertemuan ya dengan seseorang yang memang sangat menginginkan kamu, sangat ingin bicara dengan kamu atau sangat ingin ketemu kamu ya. Terus dalam waktu dekat kamu harus banyak sabar juga ya. Misalnya ya kamu sabarlah menghadapi keluarga juga, kamu sabar menghadapi teman juga, karena ya makin hari orang-orang di sekitarmu ya banyak melatih kesabaranmu, entah teman, keluarga, dia, mereka atau siapapun lah. Aku rasa dalam waktu dekat ini, terutama bulan ini banyak yang memancing-mancing emosi, memancing-mancing rasa sensi. Jadi kamu harus sabar-sabarin diri sendiri ya. Ya selagi kita waras gitu kan. Selagi kita waras ya. Mungkin lebih baik diam ya daripada berdebat. Mungkin lebih baik diam daripada omong kosong. Mungkin lebih baik menahan diri ya daripada meluap-luapkan emosi. Kalau memang itu bukan solusi, ya kan? Oke. Ini ada di bulan ini loh. Apakah kamu akan mendapatkan hadiah? Apa kamu akan mendapatkan anugerah ya dari Tuhan yang Maha Kuasa? Wah, ini beberapa anugerah dalam waktu dekat tentang yang kamu kerjakan ya, yang kamu usahakan, yang kamu perjuangkan. Ini akan bagus ya hasilnya. Wah, luar biasa. Apakah hadiah itu tentang ya perjuanganmu, pengorbananmu, kerjaanmu, usahamu ya. Ini akan membawa anugerah gitu. Oke. Terus aku ngerasa ini kamu harus tahu dalam waktu dekat ini sebenarnya ada beberapa di antara kita ya. Tapi semoga lah banyak ya. Sebenarnya ada di antara kita itu bagus soal rezeki. Cuma kan rezeki itu butuh usaha gitu say. Ya butuh perjuangan, kerja keras gitu kak. Jadi ya kita kalau misalnya prediksi ya. Bagus nih bentar lagi rezeki. Ya tapi berusaha juga gitu ya. Jangan diem aja. Kerja keras juga ya kan gitu mau supaya itu terjadi begitu. Jadi ya diam ini relatif sebenarnya. Diam bisa nggak banyak bicara atau ya minim bicara, tapi banyaklah kerja, banyak berkarya, banyak action ya daripada bicara. Terus apa ya? Kamu harus tahu mungkin beberapa hari ke depan ini ada yang mut-mutan soal kerjaan, ada yang mut-mutan, maksudnya ada yang bakalan, ya kadang semangat gitu ngerjain sesuatu, kadang semangat banget mengusahakan sesuatu, tapi ini bisa tiba-tiba males, mager ya, males gerak gitu, atau ada tiba-tiba bisa ngedown, ya ini seperti mut-mutan. Kadang semangat, kadang enggak. Kadang semangat, kadang tidak. Atau kadang, ayo dong semangat untuk kerjaan. Tapi nanti tiba-tiba down, tiba-tiba mager, malas gerak, santuy gitu. Kalau gitu gimana mau datang rezeki ya? Karena ya itu, hasil kerja keras itu butuh konsistensi ya. Butuh konsisten, komitmen, supaya ya kita tuh stabil. Dan rezeki kita ya semoga stabil gitu. Oke? Itu sih, hati-hati dengan mood-mood yang gak beraturan gitu ya. Ada nih beberapa hari lagi. Coba lihat nanti ya. Mungkin ada dalam hitungan hari, nanti terasa ya.
kadang semangat kerja tapi kadang enggak gitu. Jadi ya cemongot kakak. Semangat dong kak, ya guys, semangat lah. Terus ini ada beberapa diingatkan tentang pola hidup ya. Coba manajemen waktu ya. Kapan jamnya kamu harus makan, kapan jamnya kamu harus mandi. Kapan jam untuk makan, untuk mandi, untuk tidur, kerja dan sebagainya. Ya itu diatur lah. Biasakan mulai dari sekarang hidup yang teratur, disiplin gitu ya. Karena buat apa banyak motivasi kalau kita nggak konsisten, kalau kita nggak disiplin melakukannya. Oke. Nah, jaga duit ya. Jaga uang. Meskipun ya bisa aja ada prediksi, ada lagi kok soal rezeki. Tapi kan mau banyak sedikit, mau berapapun ya rezeki kita, itu harus pintar-pintar mengelolanya ya. Mau banyak, mau cukup, mau sedikit soal rezeki ya, tetap aja cara mengelolanya itu gimana ya. Jadi harus pintar-pintar mengelola supaya ya keuangan bisa lebih stabil atau lebih baik ya ke depannya. Coba jangan tergoda ya untuk mengeluarkan uang. Apalagi itu nggak penting gitu. Apalagi itu kepentingan orang juga ya. Oke. Terus aku ngerasa ini ya, dalam waktu dekat sebenarnya kamu ini nggak mau lagi berlebihan memperjuangkan seseorang. Kamu juga nggak mau berlebihan memperjuangkan siapa gitu ya, mereka lah, dialah gitu ya. Misalnya gini, aku selama ini udah banyak berkorban ya untuk dia, aku udah banyak berjuang untuk dia, jadi sekarang udahlah ya gitu. Atau aku udah banyak berkorban untuk keluarga, aku banyak berkorban sih untuk teman, tapi kayaknya udah cukup lah ya, sekarang lebih kayak ya bersikap biasa aja. Bahkan kamu ngerasa ya kalau kamu sekarang tidak baik-baik saja, ya kamu akan tunjukkan kamu tidak baik-baik saja. Itu. Misalnya, ya aku lagi mikirin duit, lagi mikirin finansial, soalnya tidak baik-baik saja gitu. Ya udah, aku jujur-jujur aja, aku tunjukkan aja. Aku tuh lagi nggak bisa mikirin orang. Atau apa ya? Aku lagi nggak bisa mikirin dia, aku nggak bisa mentingin mereka gitu, karena aku tidak baik-baik saja gitu ya. Ya udah, kamu akan tunjukkan. Bahkan beberapa kalian ini ada nanti berani gitu ya, minta tolong kalau memang butuh pertolongan. Ya itu, cuma jangan terlalu berharap juga sama manusia, karena bisa aja bikin kecewa ya. Jadi belajar mandiri. Mandi cendili, wah. Oke, beberapa kalian akan menemukan orang-orang sefrekuensi gitu ya dalam waktu dekat. Bisa juga entah siapa nanti ya mau menyamakan frekuensinya sama kamu gitu. Misalnya gini, kalau kamu baik ya udah saya baik aja sama kamu ya. Kalau kamu orang yang peduli, ya udah saya jadi peduli sama kamu gitu. Ada juga yang kayak ini ya, pokoknya mau nyamain frekuensi atau nyamain perasaan gitu sama kamu. Contohnya, sepertinya ya aku harus sama-sama berjuang dengan kamu. Atau sepertinya aku harus jaga juga perasaanmu. Atau sepertinya aku harus perhatikan juga dirimu ya. Ya pokoknya ada yang kayak mau menyamakan frekuensi gitu. Kalau kamu orang yang baik ya udah aku baik aja. Kamu orangnya pengertian ya aku akan mencoba mengerti kamu. Cie. Siapa itu ya kan? Terus ada aroma-aroma ini ya. Kuat banget energi pertemuan. Bisa ini ada pertemuan yang nanti disengaja, tapi ada nggak sengaja. Apalagi kalau sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa, ya.
Ada nih bentar lagi, tiba-tiba nanti ciluk ba. Ciluk ba. Ya entah di mana ya kan. Jadi ya ready lah. Siap-siap gitu ya kan. Ada beberapa kalian ini kuat sih energi pertemuan. Iya, ini kuat banget pertemuan untuk kamu ya. Ini bisa nanti tiba-tiba terjadi atau ya direncanakan seseorang juga ada. Oke. Terus aku ngerasa kamu pintar-pintar lah menjaga yang kamu punya. Misalnya kamu punya hati, iyalah punya hati. Ya jaga hati kita kak ya. Kita punya hati, kita punya perasaan, dijaga. Jangan terlalu berlebihan ngasih perasaan. Jangan terlalu berlebihan ngasih hati. Nanti kalau udah kecewa, wah berlebihan gitu. Oke, terus apa ya? Kalau misalnya punya uang ya dijagalah. Kan susah nyari uang ya. Apalagi zaman sekarang. Kita sulit mengumpulkan uang. Kita sulit nyari uang sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa gitu ya. Jadi jaga keuangan itu. Kalau tahu memang cari uang itu susah, cari uang itu sulit, ya mungkin lebih kayak agak-agak irit lah ya. Irit, hemat. Mau pelit juga, wah gimana tuh ya. Ya tergantung persepsi masing-masing aja. Tergantung keadaan kalian masing-masing. Kalau kamu rasa, ya sekarang aku waktunya perhitungan, ya silakan. Itu kan tergantung kamu. Atau kamu ngerasa sekarang mungkin lebih hemat, lebih irit lah, ya terserah. Yang penting jangan merugikan orang ya. Itu sebenarnya. Jadi kalau punya jalan hidup dengan caramu sendiri ya gak apa-apa, asal tidak merugikan orang ya, tidak menyakiti orang. Oke. Ini ada loh seseorang punya perasaan menggebu-gebu banget sama kamu, ya. Ada yang sekarang lagi suka-suka bingit ya sama kamu. Ada sekarang yang lagi suka-sukanya. Ada yang sekarang lagi cinta-cintanya sama kamu. Begitu juga rasa rindu, ya. Ada sekarang yang lagi rindu lah, rindu serindu-rindunya sama kamu. Dan orang ini mungkin mau memulai awal baru ya sama kamu. Tapi aku ngerasa kamunya juga pengen hidup baru tanpa dia gitu. Ya gitu. Ada orang mau kayak, aku mau kisah baru itu sama kamu. Tapi kamu mau gak ya sama aku? Gitu. Karena ada yang ngintip-ngintip kehidupanmu. Ada yang ya stalking atau mata-matai kamu. Ada yang ngawasin kamu kayaknya kamu sudah bahagia di sana. Kamu baik-baik aja tanpa saya. Kamu kayaknya happy-happy ya di sana. Ya udahlah, aku nggak berguna. Ada seperti itu, kayak entah dia insecure lah, malu, minder, jadi kayak ngerasa bagaimana ya mau memulai yang baru dengan kamu. Bagaimana memulai kisah yang baru lah sama kamu. Sedangkan kamu di sana udah hidup baru, kamu udah bahagia sama hidupmu, kamu udah happy tanpa aku, ya udahlah, aku apa gunanya lagi ya? Aku seperti nggak berguna. Ya berapa seperti jadi merendahkan diri sendiri ya. Jadi itulah hidup, nggak selamanya di atas ya. Kadang di bawah, Oke. Terus di sini dikatakan ya. Kalau kamu semua mau segalanya kayak lancar, jaya, mantap jiwa, wah kamu harus bahagia. Kamu harus mengerjakan atau mengusahakan sesuatu itu dengan penuh sukacita. Sukacita itu ya bahagia. Terus ikhlas ya. Semoga yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan itu hasilnya luar biasa. Gitu. Oke. Ada loh yang takut sama kamu sekarang. Atau minimal segan sama dirimu saat ini ya. Entah kamu sadar atau enggak gitu ya.
atau kamu pura-pura nggak sadar. eh Ya gitulah ya, saking rendah hatinya dirimu ya, saking rendah hatinya kita, wah kita jadinya kita ngerasa udahlah aku tuh nggak gimana, wah padahal gimana ya kan. Atau kadang kita ngerasa siapalah saya gitu, padahal ya siapa-siapa. Padahal ya luar biasa kamu tuh luar biasa loh, entah kamu ya benar-benar sadari atau enggak gitu. Pokoknya ada yang anggap kamu luar biasa banget saat ini. Entah kepribadian, karakter, pola pikir, spiritualitasmu. Wah, luar biasa banget saat ini. Jadi kamu disegani, bahkan yaitu kamu ditakuti. Ditakuti siapa gitu ya. Dan beberapa ini lagi melirik-lirik kamu. Ya, aku rasa banyak sih. Kan beberapa itu lebih dari satu orang. Pokoknya ada nih banyak orang lagi lihat-lihat kamu dari jauh. Beberapa orang memandang-mandangi dirimu dari jauh ya. Sepertinya penasaran sama hidupmu, penasaran sama kesibukanmu, penasaran sama aktivitasmu, penasaran sama duitmu, penasaran dengan hartamu, kerjaanmu, atau apa yang udah kamu capai, apa yang udah kamu dapat, apa yang kamu punya sampai saat ini. Gitu. Oke. Terus dalam waktu dekat memang ini ada saja ya memancing emosimu. Jadi jangan mudah terpancing lah. Ya. Capek dipancing. Capek terpancing terus ya. Jadi jangan mudah terpancing. Misalnya siapa nanti ngajak berdebat, siapa nanti ngajak ribut, ngajak berantem, ngajak drama. Mungkin kamu lebih baik diam aja. Karena gini ya, kalau ada orang yang sangat keras kepala dan susah berubah, atau besar egonya, itu lambat sadarnya. Jadi biarkan waktu yang menghajar dia, ya. Biarkan Tuhan dan semesta yang memberikan pembelajaran, yang memberikan karma, ya. Itu. Jadi apa ya? Aku ngerasa ya pokoknya ada kan kayak orang yang mau mancing-mancing, mau mancing sensinya kamu, emosinya kamu. Ada yang bentar lagi bikin down, bikin ngedrop, bikin gak semangat. Ya pokoknya jangan mudah terpancing lah, gitu ya. Mungkin ya kalau ada perdebatan yang kayak omong kosong gitu, gak ada faedahnya, ya lepaskan aja, diam aja, fokus kerja gitu. Karena sebenarnya mending berdebat atau kerja. Mending berdebat atau sibukin diri sendiri. Wah. Mending kamu sibuk lah sama hal-hal yang berfaedah. Mending kamu kerjain hal-hal yang berguna, yang berfaedah gitu ya. Ya, sebenarnya gitu. Oke. Terus apa ya? Jangan terlalu tenggelam sama perasaanmu. Jangan terlalu tenggelam sama pikiranmu. Kan sebenarnya ya mau gimana ya, kita terlahir sebagai orang sensitif. Jadi beberapa di antara kita yang sensitif banget ya, itu mudah sedih, mudah kecewa, mudah terluka gitu, mudah terluka hatimu. Jadi kayak ya jangan terlalu mendalami perasaanmu ya, jangan terlalu mendalami pikiranmu. Misalnya aduh keluarga aku gimana ya, temanku gimana, apa yang dipikirkan dia, apa yang dipikirkan mereka, apa yang ada di isi pikirannya, isi pikiran mereka gitu. Ya itu semua udahlah, gak usah terjebak di dalamnya ya. Jangan mendalami hal-hal kayak gitu ya. Karena kita gak bisa mengendalikan semua orang. Kita gak bisa mengendalikan dia mau ngomong apa, dia komentar apa, dia bicarain kita seperti apa. Ya kita gak bisa kendalikan semuanya. Jadi sekarang lebih bagus ya tutup mata untuk tutup telinga ya. Tutup mata dan tutup telinga gitu. Ya seperti itu sih. Jadi kan tangan kita ini cuma dua ya. Tangan kita cuma dua. Nggak bisa nutup mulut semua orang. Nggak bisa tangan kita menutup mulut semua orang mau bicara apa gitu. Jadi tanganmu ini ya gunakan untuk tutup mata supaya
nggak melihat gitu ya orang-orang toksik gitu, atau tanganmu tutup telinga ya untuk nggak dengar omongan toksik, untuk nggak dengar ucapan-ucapan yang beracun gitu. Oke. Wah, dalam waktu dekat kamu harus percaya kamu tuh bisa sukses ya, bisa berhasil. Ini ada kalian di tahun ini terjadi ya. Ya seperti itu. Ada di tahun ini terjadi, kamu akan mungkin makin jelas gitu sih arah hidupmu atau arah kerjaanmu sama keuanganmu akan jelas gitu. Bahkan beberapa kalian ada di tahun ini sukses ya, berhasil. Amin lah gitu ya. Cuma tahun ini beberapa bisa galau mikirin cinta atau uang ya. Mikirin cinta atau kerjaan ya gitu. Beberapa bisa mikirin kayak gitu. Cuma lebih kayak berproses aja sesuai jalan dari Tuhan ya, sesuai kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi lebih kayak ya berproses, jalani, nikmati, syukuri ya. Yang penting kamu berusaha lakukan yang terbaik di hidupmu ya. Tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang. Ya udah. Terus tahun ini ada memang orang yang percaya ya sama kamu. Atau sebenarnya di tahun ini ada orang yang menyadari bahwa ya dia mencintaimu dan dia percaya padamu. Ada seperti itu. Ada tahun ini yang kayak apa ya? Kayak kebuka gitu sih mata hatinya, kebuka perasaannya. Jadi dia ngerasa kayak ya udahlah, kamu yang bisa dipercaya. Kamu yang aku suka, kamu yang aku cinta. Jadi kamu aja yang bisa dipercaya. Mungkin orang ini akan datang ya. Apalagi kalau sudah butuh kamu banget, ada yang sudah memerlukan kamu banget ya, itu akan cepet datangnya. Ya namanya juga orang mau butuh bantuan ya. Itu biasanya cepet datangnya gitu. Cuma aku ngerasa selain orang kayak gitu ya ada juga yang kayak percaya sama kamu tuh karena cinta menggerakkan hatinya. Wah. Ada yang kayak akhirnya benar-benar mencintaimu, jadi kayak ngerasa ya udah dia percaya bahwa orang yang diinginkan itu kamu, orang yang luar biasa itu sebenarnya kamu gitu. Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.